Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Kunjungan komunikasi tidak terduga. Rezeki tidak terduga. Ini kita shuffle dulu ya, baru nanti kita bahas satu-satu. Oke, energi di dasar deck Five of Cups, penyesalan tentang sosok seseorang. Kayak aku mendapatkan vibe bahwa King of Pentacles ini orang tertentu ya, Earth sign gitu, Capricorn, Virgo, Taurus. Kamu punya hubungan sama salah satu dari itu gitu. Ada sesuatu yang kamu sesalin, berdamai. Oke, sepertinya ada yang terpisah ya, dan perpisahannya itu kayak masih fresh terasa, kalaupun udah lama gitu, tapi kayak belum bisa ikhlas. Walaupun kamu kayak berusaha move on, berusaha lupain, tapi kayak masih membayang-bayangin di pikiran gitu. Kamu masih mikirin orang itu dan kamu kayak berpikir kok keadaan gak adil ya, kenapa kisah aku harus seperti ini? Kenapa aku harus terpisah sama orang ini gitu. Sebagian aku mendapatkan vibe seperti itu, bahwa kehubungan yang tidak berjalan seperti maunya kamu, dan kamu masih sedih, masih menyesal, masih belum bisa ikhlas. Tapi kabar baiknya adalah, terutama kabar baiknya jika berhubungan dengan kondisi finansial. Ini pergerakan, kunjungan atau komunikasi. Kalau kamu mengharapkan komunikasi juga sangat mungkin ya, ada komunikasi dari orang tertentu. Lalu ini sesuatu yang tidak terduga, kartu ini. Dan ini tuh berbicara keberlimpahan, kemakmuran, rezeki, abundant. Jadi kayak 3 kombinasi ini bisa jadi ya, kayak kabar konfirmasi. Kalau misalnya kamu terpikir untuk pindah kerja gitu, kamu apply nih sama tempat kerja yang baru, terus ini adalah sebuah kabar, mungkin kamu diundang interview atau kamu lolos ke tahapan berikutnya, atau nih kabar kamu diterima di perusahaan ini juga bisa berbicara kayak misalnya ada rezeki tidak terduga gitu ya. Dan kalau misalnya kamu atau anggota keluarga kamu yang, kartu ini juga berbicara tentang kayak operasi atau pembedahan gitu. Aku dengan kombinasi ini ya, operasi atau pembedahan itu sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan akan berprogres atau berjalan dengan baik. Berjalan dengan mulus, kayak menjadi lebih baik kondisinya, lebih sehat. Oke, mari kita bahas. Knight of Wands, on fire dalam melakukan sesuatu hal. Mungkin on fire-nya dengan situasi kerja yang baru ya, atau kamu on fire, wah akhirnya dikabarin gitu, atau kamu lagi on fire mengerjakan sesuatu atau bergerak, keadaan kayak kamu mau bergerak dengan inspirasi yang datang gitu. Karena Wands itu kan energi kreativitas, energi pekerjaan, on fire, mau bergerak, petualangan baru. Ini tema kamu di bulan Juni ya. Lalu blessing-nya adalah nyambung ya. Kayak ini vibe-nya excited sama sesuatu yang bikin kamu bersemangat, atau sama sesuatu yang baru. Mungkin ini adalah pemecah kebuntuan atau kejenuhan kamu, karena Four of Cups ini adalah energi orang bosen, energi orang menunggu, energi orang yang merasa kok gitu-gitu aja keadaannya. Mungkin dengan love life, dengan pekerjaan. Tapi karena ini posisinya ada di blessing kamu ya, kayak tiba-tiba ada sesuatu hal yang menyenangkan, atau sesuatu yang bikin kamu semangat nih, yang bikin kamu semangat. Bisa jadi ya, kamu ketemu orang baru, atau ada sesuatu yang baru dengan pekerjaan kamu, atau kamu punya ide kreatif, atau mendapat inspirasi, oh gue mau mulai melakukan hal ini, dan kamu on fire gitu untuk membangun atau mengerjakan hal itu, yang tiba-tiba muncul inspirasi idenya tuh di kepala kamu. Dan di sini Knight of Swords jadi tantangan kamu ya. Kayak gini, ada vibe-nya yang lagi on fire banget, semangat, mulai, tapi dengan Knight of Swords jadi tantangan kamu ya. Kayak perhatikan, dan the Fool ada di advice kamu nih. 2 kombinasi ini tuh kayak sebuah reminder. Gini, kalau kamu memulai sesuatu yang baru gitu ya, mengambil resiko, ada faktor resikonya, kayak pastikan faktor resiko itu terukur gitu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang berjalan di luar rencana kamu bisa handle itu ya. Misalnya gini, contoh paling gampang, resiko memulai sebuah bisnis, dengan kamu keluar dari, misalnya kamu tadinya kerja 9 to 5 gitu ya, kerja yang tiap hari ada jamnya dari pagi sampai sore misalnya. Terus kamu berpikir mau keluar, terus memulai bisnis kamu. Lihat resikonya tuh dengan cara, misalnya, oh kalau misalnya kamu memulai bisnis, pastikan kamu punya tabungan, misalnya berapa bulan nih untuk membangun bisnis kamu sampai misalnya stabil, sampai punya income yang jelas gitu, yang bisa terukur untuk mencukupi kehidupan kamu. Itu contoh.
mengambil resiko yang terukur gitu. Jadi kamu ketika misalnya ada hal-hal di luar skenario kamu nggak panik dan kamu punya apa ya, punya backup plan gitu. Jadi nggak asal lompat, nggak asal mulai, nggak asal udah mulai aja dulu. Tapi ada sesuatu reminder di sini buat kamu, perhatikan itu, perhatikan resiko. Misalnya contoh lagi ketika kamu mau investasi kayak kayak saham, kayak kripto. Kalau kamu misalnya ikut-ikut aja karena orang juga lagi main kripto, lagi main saham gitu, tapi kamu nggak mengedukasi diri kamu, karena itu jenisan-jenisan investasi yang high risk dan high return gitu, ada faktor resiko. Kalau kamu main nyemplung aja nggak tahu resikonya gitu, terus tiba-tiba ludes semua, kamu nggak mengerti skenario-nya, jalannya market seperti apa, itu kan sama aja namanya kamu melemparkan diri ke apa ya, kandang singa gitu. Tapi kalau kamu mengedukasi diri kamu bisa ngerti nih, oh untuk dapat hasil segini ada resiko segini. Itu contoh gitu ya. Menyimbangkan resiko dan praktikalitas dengan semangat kamu yang on fire dengan apapun yang sedang kamu fokuskan, kamu bangun saat ini. Memang di sini ada keberlimpahan kemakmuran, sebuah konfirmasi yang bagus, tapi di sini juga ada sebuah reminder tentang kamu untuk berhati-hati dan menakar resiko kamu ya. Dan juga gini, jangan mengambil keputusan dengan emosi. Misalnya seneng banget atau sedih banget atau marah banget gitu ya. Karena ketika ada faktor emosi gitu, walaupun lagi seneng banget, ketika emosi senengnya udah turun gitu ya, seringkali itu pun juga bisa kita sesalin gitu loh. Sama kayak misalnya kita mengambil resiko, kita melakukan sesuatu ketika kita marah gitu ya. Sama nanti ketika marahnya udah turun, bisa jadi itu kita sesalin apapun yang kita lakukan saat itu. Makanya pelan-pelan aja, semangat, spontanitas perlu ditakar juga gitu, kreativitas, ide-ide itu juga harus diseimbangin dengan sesuatu yang praktikal. Dan kalau selama ini kamu membangun sesuatu secara perlahan-lahan gitu, pelan-pelan, kamu melihat sebuah progres gitu ya dari apapun yang kamu bangun selama ini. Merenung, mengambil waktu mengevaluasi ya. Inspirasi kamu, ide kamu diimbangin juga dengan mereview, menganalisa. Dan juga gini, sebagian dari kamu kayak aku mendapatkan vibe bahwa Four of Swords itu kan kartu pemulihan diri setelah kekecewaan ya, selain merenung dan mengevaluasi. Gini, kalau misalnya kamu baru berakhir, ada hubungan yang baru berakhir, atau ada suatu keadaan yang menggoncang emosi kamu baru-baru ini, terus kamu berpikir, oh cari orang baru langsung, emang di dunia ini cuma ada dia aja gitu ya. Kayak kamu berpikir seperti itu. Padahal lukanya itu kamu belum bereskan dulu nih. Kamu main masuk aja ke dalam sebuah hubungan yang baru. Main jadian aja gitu langsung kayak ketemu orang suka jadi gitu. Padahal kamu tahu nih di dalam hati kamu nih ada luka yang belum beres. Aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Jadinya kayak percaya deh. Kamu gak usah percaya sama aku. Kamu lihat aja sendiri, cepat atau lambat. Kayak orang yang main lompat aja kayak dari satu hubungan ke hubungan lainnya. Misalnya hubungannya baru berakhir, terus langsung masuk ke sebuah hubungan yang baru. Kayak itu juga akan jadi suatu problem sih. Cepat atau lambat. Itu akan memicu sesuatu dalam hubungan yang baru gitu, kayak dia baru berakhir terus masuk ke sebuah hubungan yang baru, terus bisa jadi masalahnya misalnya membandingkan sama yang lama, atau kesedihan yang belum selesai terus keluar dalam hubungan yang baru, kayak hal-hal semacam itu gitu. Dan aku bilang nggak usah percaya sama apa yang aku bilang, tapi kamu lihat aja sendiri. Harapan pemulihan, optimisme ya, untuk kamu yang merasa keadaannya gitu-gitu aja. Tapi ini bukan untuk kamu yang yang hubungannya baru putus terus langsung masuk ke hubungan yang lain ya. Sebaiknya kamu pulihkan dulu hati kamu sebelum kamu masuk sebuah hubungan yang baru ya. Supaya apa? Hubungan yang baru kamu itu nantinya nggak dibayang-bayangin sama apapun yang udah terjadi atau sudah lewat di belakang. Tapi ini kalau misalnya berbicara hasil dedikasi kamu selama ini ya, yang kamu merasa kok gue nggak lihat hasilnya ya, kok nggak ada progres. Dengan ini jadi, dengan kartu star ini yang mengkonfirmasi, kayak kamu akan melihat sesuatu dari apa yang kamu kerjakan. Kamu akan melihat hasil dedikasi kamu selama ini. Ten of Pentacles. Kok aku mendapat vibe gini ya? Aku gak akan bilang kamu harus melakukan apa. Cuman aku mau bilang gini, harusnya kamu aware gitu bahwa banyak korban investasi bodong, karena kayak orang tuh bisa bermain-main dengan emosi orang ketika terjepit dengan kondisi finansial tertentu. Bahkan korban investasi bodong itu bukan cuma ekonomi lemah loh. Korban investasi bodong ada juga ekonomi kuat. Karena apa? Investasi bodong itu menyasar emosi orang ya. Bisa mengiming-imingi orang sesuatu, terus terkena gitu, iming-iming itu, akhirnya ya udah gitu kemakan. Aku mendapatkan vibe seperti itu. Aku harap kamu gak terbawa emosi untuk sesuatu yang menjanjikan gitu, menjanjikan
bahwa kamu akan dapat hasil berlipat ganda, bahwa ini, oh lu bisa percaya sama gue. Dengan investasi atau apapun itu ya, kamu sebelum kamu dijanjikan dengan sesuatu yang indah, terutama dengan keuangan kamu dijanjikan sesuatu, kalau kamu memberikan segini, kamu akan dapat hasil segini. Pastikan kamu mengedukasi diri kamu, pastikan kamu mendapat informasi dengan benar, dan kamu tahu orang ini bisa dipercaya atau enggak, atau lembaga ini bisa dipercaya atau enggak. Six of Pentacles. Karena aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Makanya kayak ada hati-hati, resiko, spontanitas, emosi. Itu sebuah reminder gitu. Kayak semesta mau ngasih tahu ini buat kamu lewat reading ini. Karena di sini ada Tower. Akan ada hal yang mengagetkan. Karena di reading ini tuh aku mendapat beberapa skenario ya. Tadi pertama, untuk orang yang baru putus cinta terus masuk sebuah hubungan yang baru. Lalu yang kedua, untuk orang yang sedang membangun selama ini terus gak mendapatkan hasil. Aku melihat progresi untuk kamu yang selama ini membangun atau mengerjakan sesuatu. Lalu antara spontanitas, ide, on fire, dan resiko yang perlu diukur. Ini pesannya buat kamu ya. Satu lagi sebelum readingnya ditutup. Tuh kan aku bilang apa? Lihat kan tadi aku shuffle. Emotions are running high. Emosinya lagi tinggi nih. Bisa emosi kamu yang tadi lagi on fire, bisa jadi ada orang-orang di sekitar kamu. Yang tadi aku bilang ya, ada faktor emosi dan tindakan. Jadi semoga ini sebuah reminder buat kamu ketika emosi lagi tinggi. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Entah itu senang banget, entah itu marah banget, sedih banget. Ketika emosi lagi ada kata bangetnya gitu. Hati-hati dalam bertindak. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.